Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wat tanazzu'i fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat 10. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah maghrib, jamaah wirid tamu Allah yang mulia. Bersyukur kita kepada Allah yang selalu memberikan rahmat yang tidak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan nikmat hidup sampai kini, nikmat sehat sehingga kita bisa kamu saji, yang tidak terhitung nilainya Bapak dan Ibu, nikmat iman yang meresap ke hati kita. Ketika orang lain sulit beribadah ke masjid, kita malah senang beribadah ke masjid. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, jamaah wirid tamu Allah yang mulia, judul kajian kita malam ini pentingnya mendapatkan sholat yang khusyuk. Bapak dan ibu-ibu yang memuliakan, saudara kita tahu bahwa ibadah yang penting, bahkan yang paling penting dalam agama Islam itu adalah sholat. Dibahasakan Allah dibahasakan Nabi dengan imaduddin, tiang agama. Artinya Bapak dan Ibu, agama di dalam diri awak dianggap tidak tegak karena fungsi tiang tadi itu untuk menyanggah supaya bangunan tegak. Agama di dalam diri awak itu dianggap tidak ada, tidak tegak bila mana kita tidak menjaga sholat. Bahkan di hadis lain dibahasakan oleh Nabi dengan kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian, perbedaan antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh
mereka telah kafir. Kalau kafir artinya agamanya tidak dianggap. Pada ibu-ibu yang memuliakan, sholat yang diharapkan oleh Allah itu adalah sholat yang khusyuk. Itu sholat yang diharapkan. Tapi walaupun model itu tidak khusyuk di dalam sholat, tidak membatalkan sholat. Tidak batal dunia, tapi tidak sempurna. Nabi sedang duduk di dalam masjid, ada seorang sahabat yang sedang sholat sunnah. Dalam sholat sunnah tadi dan ibu, dalam hadis itu dijelaskan ya ba'asu lihyatahu, sibuk mau urut-urut jangguiknya saja. Mungkin orang-orang baru jangguik kan? Apa kata Nabi? Iza khasha'at qalbuhu, kalau hatinya khusyuk, la khasha'at jawarihu, sungguh anggota tubuhnya pun akan khusyuk. Tidak disuruh ada Nabi sahabat tadi itu mau ulang sholat balik doh. Artinya sholatnya tidak batal. Berbeda dengan seorang sahabat yang ketika sholat nampak di Nabi mukanya basah, tangannya basah, ujung kakinya tuh basah. Tapi mata kakinya tidak basah. Kata Nabi ketika itu, ulang wudhu lagi, ulang sholat lagi. Tidak sempurna wudhu membatalkan sholat. Tidak khusyuk tidak membatalkan sholat. Dan ibu-ibu yang memuliakan. Tapi bagi orang yang bisa khusyuk, itu janji Nabi tidak letak, janji Allah tidak lo tanggung-tanggung. Pertama dan ibu, dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Janji Allah di situ bahwa orang yang bisa khusyuk dalam sholat, laki-laki ataupun perempuan, lahum maghfiratan wa ajran azimah, bagi mereka keampunan dan pahala yang gadang azim. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 dan sabalik dijelaskan oleh Allah, ulaika humul warisun, mereka itulah para pewaris, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dan ibu-ibu yang memuliakan, tidak khusyuk di dalam sholat, memang sholat tidak batal dinyada. Tapi kalau bisa khusyuk, sarugo balasannya. Sarugo itu pun dan ibu, surga yang paling tinggi, yang disebut dengan surga firdaus. Jadi kalau kita tidak punya tekad dan ibu untuk bisa sholat khusyuk, ya berarti lama benar namanya itu. Dan ibu-ibu yang memuliakan, untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu memang susah, Bahkan dan ibu, Ali yang dalam sejarah terkenal dengan bisa sholat khusyuk, tapi pernah pula tidak khusyuk. Khusyuknya Ali dan ibu, dalam satu peperangan Ali itu karena anak panah,
Dicabui anak panah tu tak bisa dedek sakit dia ni. Ali solat 2 rakaat, dalam solat tu dicabui dek sahabat yang lain. Selesai solat ketika itu Ali langsung bertanya ke sahabat tu, Allah bacabui anak panah tadi atau alu? Dijawab dek para sahabat, Allah cubalah cabut. Ndak terasa dek Ali. Tu khusyuknya. Tapi apa dan ibu, indah khusyuknya pernah pula. Nabi pernah memuji para sahabat. Sia di antara kalian yang bisa sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ambu lagi hadiah sorban ambu bicara Nabi. Ketika itu menunjuklah Ali. Ana ya Rasul, saya ya Rasul. Sholat Ali 2 rakaat dari awal sampai akhir Bapak dan Ibu, nyaris sholat Ali itu khusyuk. Tapi pas lah salam, langsung Ali mengaku ke Nabi, yo ndak khusyuk tadi tu ya Rasul. Batu Ali menjalankan salam, tabayang dia mau sorban dan bagian kamu itu. Kalau bahasa Zainuddin MZ, kok ditanya dia Nabi beko, sorban nan kali minta tu nan putih ya Rasul. Jadi tak pikir itu lebih kurang apa dan ini. Ambo bana tu Ustaz. Kan model itu lagi cewek. Ndak ada nan bosobok di rumah, ndak nan dicari ndak bosobok di rumah do, dalam solat bertamu. Ndak ada tak pikir dia wah di luar solat do Bapak dan Ibu, di dalam solat menghayal wadinya. Dia salah saya solat Isya ke jalan ke pasar kuliner di Bali martabak terasa-rasa kalama Jadi apa dan Ibu yang memuliakan. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kita lasa pemikiran bahwa kita ingin mendapatkan sholat yang khusyuk. Namun Bapak dan Ibu, perlu kita luruskan dulu bahwa yang disebut dengan khusyuk itu bukan ketika sholat kita hilang panganan. Ada seorang ustadz lah Pak dan Ibu, dalam sholat nyogawi gawi apa itaru ise rintang menggawi saja. Selesai sholat ditanya oleh jamaahnya, wah kok menggawi gawi saja tadi ustadz? Yang bodek khusyuk ndak tahu apa bahasa apa menggawi gawi itu. Jadi itu bukan khusyuk sebenarnya yang tak itu. Jadi apa dan ibu-ibu yang memuliakan, Nabi pernah di dalam sholat itu memendekkan sholatnya, meringkaskan sholatnya. Dek karena sedang sholat itu tadanga suara anak ketek menangi. Selesai sholat ditanya oleh para sahabat, jawaban Nabi, saya tidak ingin ibu dari anak tadi mendapat masalah. Artinya Nabi tahu, Nabi tetap mendengar bahwa anak ketek adonan menangi. Jadi kok ibu mengetuk-ngetuk pintu rumah sampai sejam, lalu beko apa dan ibu ditanya kapak bawa mau ndak buka, aden sedang sholat kecil. Jadi sedang sholat ndak terangah yuda, ya aden khusyuk sholat dan ndak terangah aden deh. Tu ndak khusyuk tidak bapak dan ibu, pakak namanya. Mana itu bapak yang memuliakan. Ali bin Abi Thalib, kata Siti Aisyah, pernah datang ke rumah. Ia melihat Nabi sedang sholat. Lalu beliau sholat di belakang Nabi. Sedang sholat tu Ali mencari ada seekor kalajengking. Kalau bersuara. Mendakek ke Nabi, tiba di dakek Nabi nyobaranti, tarui bajalan ke Ali. Mungkin dalam pikiran Ali ketika itu Bapak dan Ibu, dia takut memantak Nabi sampai Rasulullah. Kalau dia hembur mungkin tak boleh pikir-pikir, jadi pantak ini. Dipijak Ali ketika itu langsung.
Selesai sholat, Nabi tidak mengatakan sholat Ali batal. Pembunuhan yang seperti itu di dalam sholat tidak membatalkan sholat, kata Nabi. Jadi kalau apa? Lah sakadang bola tenis ampu kaki wa dek di pantak sipasan sedang sholat alasan awak dek khusyuk itu ndak khusyuk namanya itu rabun namanya. Jadi orang yang khusyuk masih tetap sadar dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Bahkan apa dari Ibu yang memuliakan, kalau sedang sholat kita ada orang lalu di muka awak, boleh awak mambeknya, boleh awak mambeknya. Dengan syarat apa dan Ibu Ambo yang memuliakan, diperkirakan sepanjang suci awak. Dan karena itu kalau kita sholat, ndak balapi agi tando di muka. Lalu kalau lain balapi tak iko apa dan Ibu Ambo yang memuliakan, kita sholat di saf kedua tu, orang lewat di saf pertama pun ndak masalah benar. Tapi kalau bisa dilakar rancak benar. Begitu. Pada ibu Ambo yang memuliakan, Nabi pernah dalam sholat itu apa dan ibu bahkan jadi imam, menggendong cucunya yang bernama Umamah anak Zainab. Sewaktu Nabi akan sujud, diletaknya cucunya tuh sewaktu kataga digendongnya balik. Jadi apa dari ibu Ambo yang memuliakan? Kalau ada di antara kita misalnya ada anak ketek di rumah, layaga aman dibawa kamu saji, tidak ada masalah ada apa dari itu, tidak ada masalah. Tapi akhirnya pempes dulu pada bekerja lawan di nyoko. Apa dari ibu Ambo yang memuliakan? Bahkan dalam satu hadis pernah dijelaskan, Nabi itu pernah lama sujud dek karena cucu beliau anta Hasan anta Husain main kudo-kudoan di punggung Nabi. Ditanya oleh para sahabat, kenapa kita terlalu lama sujud tadi ya Rasulullah? Apakah karena wahyu turun? Kata Nabi, indah dek karena cucu ambo sedang asik bermain di atas punggung ambo nak namo mengadu kesenangannya. Jadi apa dari ibu ambo yang memuliakan? Yang dimaksud dengan khusyuk itu. Kata Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah mata melihat ke tempat sujud. Nazru ilal ard bahasanya, melihat ke bumi. Ada ulama yang membahasakan al-khudu', menunduk. Dasarnya apa dan ibu? Asbabun nuzul surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh mendapat kemenangan orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Dalam asbabun nuzulnya Pak dan Ibu dijelaskan, sebelum turun ayat itu Nabi dan para sahabat sering sholat itu menghadap ke langit. Dek karena dipahami Allah itu di atas. Sejak turun ayat itu Pak dan Ibu, Nabi memerintahkan kepada sahabat dan melakukan sholat menghadap ke tempat sujud. Jadi kalau ada di antara kita Bapak dan Ibu dalam sholat itu mencilelem-cilelem kawan. Salat. Nah, itu tidak khusyuk secara sederhana. Sudah berbuka misalnya bulan puasa itu kamakan sholat di rumah dulu. Matunya kata meja aja. Nah, itu tidak khusyuk gitu. Apa dan ibu-ibu Ambo yang memuliakan. Lalu menurut
Ibnu Faris, ahli bahasa juga Pak dan Ibu, kata beliau, yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah tenang. Tenang awak di dalam melakukan gerakan sholat dan tenang di dalam membaca bacaan sholat. Maka Bapak dan Ibu, orang yang sholat patuh, orang yang sholat bantu contoh ayam tidak khusyuk. Kadang Bapak dan Ibu, nanawa anu selesai membaca Al-Fatihah lego, sholat zuhur misalnya, anak imam ko nyala ruku. Bakok sakan cambat itu wana Pak Imam ambola biasa saja ketek sholat kan. Bapak dan Ibu yang memuliakan, maka itu tidak khusyuk. Apalagi bacaan Al-Fatihah Pak dan Ibu. Jelas-jelas Nabi menerangkan Iqra'ul Fatihah ayatan. Bacalah Al-Fatihah itu satu ayat. Likulli ayatin ijabatun minallah. Setiap ayat itu ada jawabannya dari Allah. Dapat dari Bambu yang memuliakan, kalau misalnya ada di antara imam kita misalnya di tali-taliannya saja membaca Al-Fatihah artinya, tidak disampaikan. Bahawa kemudian itu Ustaz, tidak khusyuk lah wakdinya jadinya. Apa dari Bambu yang memuliakan? Itu yang kedua. Lalu kalau kita merujuk ke surat Al-Baqarah ayat 46, kata Allah, ayat 45 kita lihat dulu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian semua kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu berat, susah. Illa alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang merasakan bahwa mereka sedang berjumpa dengan Tuhan mereka. Jadi itu yang ketiga Pak dan Ibu. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang merasakan di dalam sholatnya itu sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang berinteraksi dengan Allah, sedang mengecek-ngecek meminta kepada Allah. Abah dan ibu-ibu yang memuliakan. Jadi kalau dalam sholat tadi Abah dan Ibu menghayal atau menyusun program, menyusun programnya dek karena anak kamanikah Jumat besok dalam sholat ini lawak susun rencananya. Besok hari Sabtu, artinya tak sampai seminggu boleh anak menikah. Sian kali tuwik dulu ya di kana-kana Jawa. Daging dipasang kira-kira agak berapa kilo ya. Adima wak kemampuan memasak ya. Dia apa dari ibu-ibu yang memuliakan itu tidak khusyuk wak namanya tidak. Sampai nan lain juga nantakana di dalam sholat. Padahal apa dan ibu sholat tadi itu komunikasi dengan Allah. Lalu kok model itu bahanya Ustaz? Kata para ulama dan ibu yang memuliakan, capek balikkan balik. Sadari bahwa sedang sholat. Jadi tidak dipatului ando. Bahkan sebahagian ulama mengatakan khusyuk bagi orang awam, bagi orang kebanyakan, ketika inyo mulai takbir
inyo ingat kepada Allah, inyo sadar bahwa inyo sedang sholat, lalu katiko inyo kasalam diluriannya lihat balik apa dan ibu bahwa inyo sedang sholat ingat lagi kepada Allah. Tapi jangan sampai model itu anak. Jadi dari awal Bapak dan Ibu Ambo yang memuliakan, kita sadar kita bermunajat kepada Allah. Kalau sadar kita dalam sholat Bapak dan Ibu, yang bacaan sholat tentu awak pahami. Yang bacaan sholat tentu takana dia Pak. Apo nan kaba baco, anan ala dibaco. Jadi Bapak dan Ibu Ambo yang memuliakan, kadang-kadang sebahagian kita sholat tuh membaca bacaan sholat tadi itu rutinitas. Waladhdallin, amin, kul wallahu ahad. Refleksi kasih nanti. Rakaat kedua waladhdallin, amin, inam toinakal kausar. Sholat asar model itu loh, sholat maghrib tak kayak itu loh. Jadi Bapak dan Ibu bisa dikatakan tidak khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu punya takana di nyo anan kali baconya. Kok ditanya Bapak dan Ibu kini, seandainya ditanya sholat asar tadi, ayat yang baca rakaat pertama sholat asar Bu, inna atau inna Ustaz. Rakaat kedua apa tadi Pak? Waduha Ustaz. Itu kalau awak lain punya kesadaran di dalam sholat tadi. Tapi kalau indah ditanya, katakan ada Ustaz. Ya awak yakin subhanallah ahad Ustaz. Batu Pak, ya biasa itu Ustaz. Artinya kurang khusyuk. Dan yang keempat apa dari Ibu Ambo yang memuliakan, yang khusyuk itu ujung dari surah Al-Baqarah ayat 46 tadi. Wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang merasakan, orang yang menyadari bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Modal yang akan dipersembahkannya kepada Allah ketika wafat nanti, modal dasar itu apa dan Ibu adalah sholat. Itu modal dasar. Jadi kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah sholat. Kalau sholat rancak, ibadah lain rancak. Kalau sholat kunan buruk, ibadah lain centang berenang darinya. Apa dari Ibu Ambo yang memuliakan? Jadi menjalang sholat itu apa dan Ibu Ambo yang memuliakan, kita rasa-rasakan, kita bayangkan mungkin itu sholat yang terakhir yang kita kerajokan. Kalau sholat yang terakhir yang kita kerajokan apa dan Ibu, tentu kita kerajokan sebaik mungkin. Pertanyaannya apa dan Ibu Ambo yang memuliakan, bahwa cara mendapatkan sholat yang khusyuk itu? Pertama apa dan Ibu, perbanyaklah berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang khusyuk di dalam sholat. Jadi Nabi apa dan Ibu pernah mengajarkan satu doa yang bunyi doanya model itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Itu salah satu doanya Pak dan Ibu. Tidak apa ada Ustaz, coba suawak saja. Ya Allah, berikanlah kepadaku hati yang bisa khusyuk di dalam sholat. Nah kadang-kadang Pak dan Ibu tidak tak pikir dewan terkait itu. Boleh kita berusaha, tetapi meminta kepada Allah
perlu. Yang kedua Pak dan Ibu aku yang memuliakan, kondisikan sampai sholat awak tu betul-betul mendukung kekhusyukan di dalam sholat. Nabi pernah berkata kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, tolong singkirkan kain yang warna-warni ini dari hadapanku, dari tempat sujudku, kata Nabi, karena sangat mengganggu pikiranku di dalam sholat. Dan ada pula keterangan Bapak dan Ibu, kain dan gambar-gambar ketika itu, mungkin tirai Siti Aisyah. Jadi Bapak dan Ibu yang memuliakan, harus awak yang mengkondisikan. Jadi kalau sajadah memang encak polos tak kaiko, ndak polos ke Ustaz. Ya kan tentang kakinya ya Pak dan Ibu. Yang masalah tuh kalau ditampai sujudnya. Imam membaca ayat dan tidak tantu dia awak. Tampai sujud awak ada gambar masjid, berpikir ketika itu. Kau masjid Nabawi, masjid haram kau. Kau masjid Nabawi. Ni aku gobanya pencong sih kau ya. Kadang-kadang tak fikir dia awak tak itu apa dan Ibu. Apalagi kalau gambarnya itu tidak jadi dia awak. Ni kau gambar apa kira-kira kau ya. Itu udah bagian di dalam sholat. Jadi awak yang mengkondisikan. Kondisikan pikiran kita menjalankan sholat itu Bapak dan Ibu betul-betul nyaman sehingga awak bisa mendapatkan kekhusyukan. Pernah suatu kali selesai sholat, Nabi capek saja ke kamarnya. Sahabat ketika itu tajangan nanti jadi. Balik dari kamar tu Bapak dan Ibu, sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tadi cepat berangkat ke kamar?" Nabi mengeluarkan sepotong emas Bapak dan Ibu. Emas ini sangat mengganggu pikiranku. Oleh karena itu silahkan kalian bagi-bagikan. Bisa jadi Bapak dan Ibu itu emas hasil, bisa jadi hasil rampasan perang yang lalu dibagi-bagikan dengan Nabi. Jadi mengganggu pikiran. Jadi apa dari ibu-ibu yang memuliakan, kalau kita sedang menggali, lalu datang waktu sholat, kita ke sholat, itu yang diajari orang tua-tua wah, perbaharui niat balik. Iyalah dari pasar tadi ke masjid, penganawa ke sholat, tetapi apa dan ibu-ibu yang memuliakan, menjalan ke sholat itu luruikan balik, kan tak itu, supaya kita sadar, bahwa kita akan sholat. Bapak dari ibu-ibu yang memuliakan. Lalu yang keempat, kita pahami bacaan sholat yang kita baca itu. Sekurang-kurangnya Bapak dan Ibu, bacaan sholat yang rutin kita baca. Kita baca Allahumma ba'id, misalnya paham banawa. Bahasa Allahumma ba'id itu awak bermohon kepada Allah, jauhkan antara awak jodoh-jodoh awak seperti Allah menjauhkan antara timur dan barat. Kalau yang kita baca tu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Kita fahami Bapak dan Ibu, kalau awak menghadapkan wajah awak kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita baca sami Allahu liman hamidah, paham artinya kita bahwa Allah yang maha mendengar dan Allah yang maha terpuji. Rabbil firli yang kita baca, paham kita maknanya, kita minta ampun kepada Allah. Lalu ayat-ayat panjang bahal Ustaz, ya kawa aja lah Ibu, ya karena kita tidak paham bahasa Arab, jadi kita bau saw. Sudah itu yang kelima, Bapak dan Ibu-ibu yang memuliakan, baca bacaan sholat, lakukan gerakan sholat dengan tenang. Selesai membaca satu ayat, baru baca ayat selanjutnya. Selesai membaca bacaan sholat, baru menggari. Selesai satu gerakan, baru gerakan yang lain. Contohnya Pak dan Ibu, salam wak ke kanan, ya selesai dulu. Kadang orang kan bantu senam saja.
Dan yang terakhir Bapak dan Ibu yang memuliakan, kita raso-rasokan, kita bayangkan ketika akan sholat tuh mungkin sholat yang kita karajokan kok adalah sholat yang terakhir dalam hidup kita. Kalau sholat yang terakhir Bapak dan Ibu, tentu sholat yang